Salam jumpa kembali dalam topik menjaga hati tetap bersih. Sahabat yang dikasihi Tuhan, menjaga hati tetap bersih itu tidaklah mudah. Namun walaupun sulit, pasti tidak mustahil untuk kita lakukan jika kita bersama dalam kekuatan Roh Kudus. Mengapa kita harus menjaga hati tetap bersih? Karena hati merupakan sumber yang jahat dan juga yang baik. Jadi hati disebut sebagai sumber kehidupan. Artinya hati kita bisa menjadi sumber kehidupan atau sumber kebinasaan. Itulah sebabnya hati harus dijaga dari segala kotoran yang bisa membunuh, membinasakan manusia itu sendiri. Sahabat yang dikasihi Tuhan, maka sekecil apapun celah dan kesempatan yang membuat hati kita kotor, itu akan menjadi jalan bagi dosa untuk bertumbuh makin subur di dalam hati yang akan terpancar di dalam ucapan serta tindakan kita yang tidak membawa pada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Orang yang hatinya jahat, dikuasai kegelapan, akan dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dendam, sulit mengampuni, senang berdalih, senang membela diri, kebohongan, ketidakjujuran, dan berbagai macam hal-hal yang tentu tidak memancarkan kehidupan dalam kesucian Tuhan. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Pesan Amsal ini merupakan anjuran, bukan paksaan. Artinya setiap orang yang mau menjaga hatinya harus dengan kesadaran penuh, karena memang ia mau memiliki kehidupan yang benar, yang memiliki kehidupan dalam kesucian Tuhan, bukan karena diintimidasi dengan suasana neraka atau karena tanpa kesadaran seseorang tidak akan berubah dari kodrat dosanya menuju kodrat ilahi. Jadi seseorang tidak akan pernah berubah jika orang itu sendiri tidak mau melakukannya. Salah satu contoh firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Tuhan kepada Kain, ketika Kain mengalami panas hati pada saat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kejadian 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Tuhan dengan tegas mengingatkan Kain agar Kain harus menguasai hatinya yang sedang panas, yang sedang marah, yang sedang gundah gulana. Dan Tuhan menganjurkan Kain untuk menjaga hatinya agar Kain dapat tenang dan dapat menguasai hatinya. Namun apa yang terjadi? Kain tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Akhirnya Kain melakukan kejahatan yang sangat fatal, yaitu membunuh Habel adiknya, dan tentu Kain terbuang di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, hari ini mungkin kita sedang dalam keadaan yang tidak jauh beda dari keadaan Kain. Mungkin kita sedang marah dalam keadaan kita sedang difitnah, kita sedang direndahkan, diperlakukan tidak benar, kita dituduhkan hal yang tidak kita lakukan, dihina, dan segala perkara yang kita anggap itu merusak damai sejahtera kita. Firman Tuhan ini berbicara juga bagi kita agar kita boleh menjaga hati. Sekalipun keadaan tidak berpihak dengan kita, sekalipun keadaan seperti tidak adil, maka kita harus juga tetap menjaga hati kita. Firman ini berlaku bagi kita
Kita harus menjaga hati dalam kebenaran Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dan menjaga kesucian hati di hadapan Tuhan yang Maha Mulia. Kita harus terus belajar meneladani kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai teladan hidup kita, juru selamat yang telah menyelamatkan kita. Menjaga hati dalam melewati setiap kesulitan hidup pasti tidak mudah, tapi tidak ada pilihan lain untuk kita lakukan, untuk kita sesuka-suka hati kita, selain kita memilih untuk kita berjalan dalam kekuatan Tuhan dan memilih melakukan kebenaran Tuhan. Terkecuali kita adalah orang jahat yang pasti terbuang dari hadapan Tuhan. Karena setiap kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan, maka kita pun harus memandang kesucian Tuhan sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk kita kenakan. Kita tidak akan pernah menyesal memilih untuk melakukan kebenaran Tuhan daripada mengumbar kemarahan, kebencian, dendam yang membuat kita pada kebinasaan. Mari sahabat terkasih, kita bersama-sama berjuang menjaga hati dan menguasai setiap hati kita terhadap setiap godaan. Menutup pintu dari setiap panah-panah api si iblis yang ingin menguasai hati kita, yang ingin mencuri damai sejahtera kita, membunuh dan membinasakan. Dengan cara apa? Kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita hidup untuk berjuang, membuktikan bahwa kita layak disebut sebagai anak Allah, dan kita layak dan pantas dinantikan di kerajaan Allah Bapa, di kerajaan surga. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.